apakah itu benar? Terus ada hubungannya nggak sih orang yang rajin sholat sama jumlah rezeki yang kita terima? Saya punya guru pesantren di kampung kami. Dia itu nggak punya usaha, ladang, sawah pun dia nggak punya. Tapi dia punya uang banyak. Gimana itu Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirik sama Ustaz. Apa Pak Ustaz punya uang banyak? Tapi di sana dua pertanyaan loh tadi ya. Yang pertama dengan bertanya rajin sholat itu kan, iya, kata kesehatan, begitu kan? Yang kedua, kok ada kaitannya sama rezeki, begitu ya? Sholat berkaitan dengan kesehatan, sangat pasti sekali. Sangat pasti sekali. Nggak usah panjang-panjang, mungkin ingin simpel saja saya katakan. Gerakan sholat ini menetralisir semua gerakan-gerakan yang kita lakukan salah. Apakah kita mungkin mengambil sesuatu terlalu berat yang kanan, atau mengambil sesuatu terlalu berat yang kiri, atau tidur mungkin terlalu banyak ke kanan, atau sedang berjalan ke seleo, atau bagaimana ada urat-urat yang kurang beres. Maka dengan sholat yang tumaknina, gerakan yang benar, mengikuti cara Rasulullah, Allahu Akbarnya bagaimana, rukunya benar sampai urat tertarik semuanya, sujudnya melebarkan dadanya untuk laki-laki, perempuan seperti ini namun jelas agak jauh. Pokoknya ikuti gerakan-gerakan cara Rasulullah. Sholat itu membuat urat-urat dan kesehatan dari mulai otak atas sampai ke bawah ini, ke kaki, itu nikmat sekali. Bahkan ada satu penelitian yang sangat baik, ternyata subhanallah, kalau seandainya handphone perlu dicas, ya, baterainya akan habis, manusia pun perlu dicas. Ternyata ide yang akan keluar apabila orang ini sujud. Kalau seandainya bunda nanti sumpah nggak punya ide bagaimana, udah sujud saja. Sujud, ya, dalam tapi jangan sujud aja terus, harus ada sholatnya, begitu ya. Pulas kan. Tapi dengan pagi. Sujud insya Allah ini akan sehat, itu mengenai kesehatan. Adapun dengan mengenai masalah rezeki, pasti insya Allah semakin sholatnya baik, maka Allah akan memudahkan satu hal rezeki yang ada. Namun hakikat rezeki bukan uang saja ya, tapi kekayaan di dalam hati. Mungkin Pak Kiai ini nggak punya itu, nggak mau, kok ada. Kalau namanya Kiai insya Allah punya wali murid. Mungkin orang tuanya mengatakan, Pak Kiai tolong urusin anak saya secara agamanya, saya akan ngurusin anak saya perutnya, pun perut Pak Kiai saya urus. Untuk makanannya kan? Subhanallah, kenapa adil? Pak Kiai mengurus anak orang lain, ya, maka orang lain pun mengurus daripada perutnya Pak Kiai agar konsentrasi mengajar anak-anaknya. Jadi itu satu hal yang biasa dilakukan di beberapa pesantren, keikhlasan yang ada dibayar dengan keikhlasan dari wali murid yang ada. Amin. Iya, seperti itu. Ya. Mungkin di sini audiens juga mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Amrul. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Anak saya bekerja di satu perusahaan. Nah, bila dia melaksanakan sholat zuhur dan asar, itu terlalu terburu-buru Pak Ustaz. Nah, apakah waktu yang diberikan perusahaan sangat mepet. Jadi apakah sholat anak saya itu sah? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak ibu sholat terburu-buru? Iya, karena waktunya sangat mepet sekali di perusahaan. Yang saya tahu tuh sholat asar, zuhur, maghrib. Nggak ada sholat terburu-buru. Iya, sesungguhnya insya Allah sholatnya sah. Iya, dalam waktu yang simpel dan singkat, bukan berarti tumanina hilang, bukan berarti khusyuk hilang. Bisa dilakukan sholat ini sesuai dalam keadaan, namun bukan berarti orang cepat sholatnya, khusyuknya tidak. Begitu ya. Ini pernah terjadi, maaf, kadang-kadang orang selalu keliru mengatakan orang sholat khusyuk ini melupakan semuanya yang dikeliling di depan, pokoknya melupakan. Tidak. Tetap hubungan, tapi tidak mempengaruhi daripada kekhusyuan yang ada. Rasulullah SAW ketika sholat subuh, tiba-tiba sholatnya begitu cepat. Surah yang biasanya panjang dia pendekkan. Subhanallah. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, ya Rasulullah, kok nggak seperti biasanya? Sholat subuh cepat banget. Rasulullah menjawab, kalian tidak dengar waktu saya takbir ada bayi yang menangis? Saya takut ibunya ada di sini. Saya takut ibunya di sana tapi lagi sakit, suaminya ikut berjamaah. Maka saya sholatnya dipercepat. Iya kan? Khusyuk nggak Rasulullah sholatnya? Khusyuk. Cepat dan lambat itu bukan berarti merupakan satu ukuran. Tapi yang jelas, punten, hati kita hadapkan kepada Allah yang maha besar. Maka ketika kita sholat, banyak gerakan Allahu Akbar. Setiap kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha agung, saat ini aku sedang berhadapan dengan Allah yang maha agung.
Cuma urusan kantor kecil, urusan itu kecil, hadapan kepada Allah yang Maha Agung. Jadi insya Allah sholatnya adalah sah, namun alangkah baiknya ya di awal waktu ataupun biar cepat agak dapat tumak nina yang lebih indah. Terima kasih Bunda. Syukran. Ya Bunda ya. Untung nggak dapat imam yang lama. Dapat yang Allahu Akbar. Ngedumulai belakang nih. Aduh lama banget. Kadang-kadang ada satu ayat batu, dua ayat batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang lain silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Aswati. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Sholat sunnah itu banyak banget macamnya. Apakah itu semua ajaran Rasulullah atau ada juga tuntunan dari para ulama? Apakah itu tidak bid'ah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Sholat sunnah iya. yang banyak. Sholat sunnah ini banyak sekali. Ada qobliyah, ada badiah, ada tahajud, ada duha, ya kan? Ada lagi dengan namanya hajat ataupun istikharah, segala macam. Bunda, sholat apapun sholat sunnah, apabila kita berhadapan satu dengan nama sholat sunnah, harus dicek dulu kebenaran daripada hadis sholat itu tersendiri. Ada nggak ya Rasulullah mengerjakan? Ada nggak hadisnya? Ada nggak sahabat yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an mengerjakan? Kalau tidak mereka mengerjakannya, tinggalkan. Karena apa? Bunda tadi mengatakan apakah itu sesuatu yang bidah? Iya. Kalau seandainya dia melakukan sholat sunnah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabat yang 4. Itulah dikatakan kalimatnya bidah. Banyak sekali sholat-sholat yang aneh sekarang ini. Sholat itu, sholat ini, sholat itu, sholat ini. Istighosah. Oh, segala macam. Pokoknya kalau ada sholat apa-apa, tolong tanyakan Pak Kiai. Maaf, sholat ini ada dalilnya nggak? Ada kok Kiai ini, Kiai ini. Jangan dulu percaya. Saya tidak ingin mencari dalil dari Kiai, dari ulama. Tapi saya ingin mencari hadisnya Rasulullah. Sejuta Kiai mengatakan boleh. Rasulullah mengatakan haram, haram. Iya. Sejuta kiai berkumpul mengatakan ini adalah baik, Rasulullah mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Rasulullah yang paling tahu kok tentang syariat Islam ini. Iya kan? Rasulullah yang paling tahu. Ikuti gaya Rasulullah karena Rasulullah paling pandai mendekatkan diri kepada Allah. Maka udah ikut Rasulullah saja. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Kenapa? Agar hati-hati kita ini jatuh ke perangkap yang namanya tipu daya setan, yakni perbuatan yang muhdats ataupun perbuatan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan perbuatan yang aku tidak pernah mengerjakannya, kata Rasulullah, tolak. Nauzubillah. Terima kasih. Pertanyaan sangat baik sekali. Nah, ini dari saya nih Pak Ustaz. Iya, iya. Ada sebagian orang doa bersama gitu. Iya. Sampai nangis, sedih, kemudian begini. Itu bagaimana menurut? Wallahu a'lam, namun alal afdal, alal afdal yang dikatakan rajulun khalian bakat liwahdihi, itu beliau menangis atau Rasulullah mengatakan yang dibebaskan oleh Allah di alam mahsyar ini adalah seorang yang dalam kesendiriannya menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat aina, dan air matanya mengalir. Dalam sendirian. Dalam keadaan sendiri. Tapi kalau untuk beramai-ramai mungkin untuk belajar, silahkan. Ya, dalam konteks ta'lim, sekali lagi, dalam konteks belajar, silahkan. Lakukan dan pandang dan lihat. Tapi kalau memang sudah bisa, alangkah baiknya lebih enak sendiri. Kenapa? Problem kita banyak punya sendiri. Iya kan? Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Iya. Oke. Yang lain silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Nati. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Apakah ada keterangan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu ibadah sholatnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibadah sholat sebelum Rasulullah. Kalau keterangannya bisa dilihat di dalam satu kalimat yang disampaikan oleh ahli sirah Dr. Tariq Suwaidan dengan menyebutkan bahwa sholat sebelum Rasulullah disyariatkan Islam ini sholat, mereka sholat ibadah, tapi sholatnya wallahu alam bagaimana? Iya. Wallahu alam mereka sholatnya bagaimana? Namun yang jelas mereka ibadah. Mereka ibadah. Mungkin ruku, mungkin sujud. Seperti halnya sebelum Isra Mi'raj. Kan sholat. Tapi sholatnya belum tentukan. Belum tentukan. Maaf, karena ini berkaitan dengan ini. Sholat dalam Islam tiga tahapan. Saya akan sampaikan secara cepat. 1, sholat sebelum Isra Mi'raj. Rakaatnya rakaatnya dan waktunya tidak ditentukan. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, mau sekali, 2 kali, terserah. Tapi tidak boleh setengah rakaat. Nggak ada setengah rakaat.